Ngomong-ngomong soal biaya nih, tadi kan kalian semua biaya mandiri. Boleh tahu nggak sih katanya semurah apa sih biaya kuliah di Turki? Kalau kamu berapa, Hilma, boleh tahu? Halo, assalamualaikum, ketemu lagi di Anasa Channel. Dan kali ini aku bareng sama 3 orang mahasiswa pelajar Indonesia yang sudah ada di Turki selama lebih dari 1 tahun nih. Selamat datang di Anasa Channel. Ada, kenalin satu-satu dong. Ada Hilwa, ada Albana dan juga Ihsan. Masing-masing boleh dong kenalin diri dulu. Dari Hilwa. Nama saya Hilwa, saya pelajar Indonesia di Turki di Kastamonu University, ngambil jurusan bimbingan dan psikologi konseling. Wow, bimbingan dan psikologi konseling. Sudah berapa lama Hilwa di Turki? Jalan tahun keempat. Jalan tahun keempat dan sudah fasih berbahasa Turki ya. Oke. Terus kemudian Albana. Saya adalah Albana, jurusan Health Management. Health Management. Dan ini kita sama-sama Hilman nih. Cuma kita beda kota. Beda kota. Pasti beda cerita juga. Beda cerita. Sudah berapa lama? Sudah kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Waduh, kamu aslinya dari Cirebon. Kalau kamu aslinya dari Bekasi. Dan terakhir ada Ihsan. Saya tahun ketiga di sini. Saya di Ataturk University di Erzurum. Oke. Dan ngambil desain grafis. Desain grafis. Oke, kita ngomong nggak kenceng ya, karena orang Turki itu kalau ngomong kenceng banget. Jadi kita lagi ada di salah satu restoran. Nah, ini kita harus volumenya biar kedengeran. Ngomong-ngomong soal suara kenceng, tadi kan perjalanan ke sini kita naik taksi yang lumayan agak bikin kita sabar, melatih emosi ya. Emang bener orang Turki segitunya kalau lagi ngomong, gimana sih? Nah, itu bener banget. Orang Turki itu di sini kalau ngomong nadanya keras. Padahal mereka nggak maksud. Padahal mereka nggak maksud, nggak marah. Itu apalagi mereka marah. Apalagi mereka tadi pas naik taksi ya. Ya, oke. Agak ngegas sedikit gitu. Oke. Terus ini aku pengen tahu nih teman-teman, gimana sih kalian itu kenapa memilih Turki? Karena kan banyak negara-negara lain. Kenapa memilih Turki? Dan itu ternyata nggak sebanyak orang ngomong bisa bahasa Inggris. Ada kesulitan apa aja sih? Mulai dari siapa dulu nih? Hilwa dulu. Kalau aku pribadi sebenarnya nggak milih Turki, tapi emang dari dulu tuh pengen belajar di luar negeri. Terus alhamdulillah ada kesempatan buat kuliah di Turki. Terus ya udah kayak nggak bener-bener pilih Turki, tapi karena pengen belajar di luar negeri. Ada kesempatan diambil dulu aja. Tapi setelah dijalanin bersyukur banget sih Mbak, kayak bahagia. Udah 4 tahun katanya kamu sempat naik 10 kilo. Iya, tahun pertama. Luar biasa, itu menunjukkan kebahagiaanmu enak ya. Baiklah. Kalau Albana? Kalau dari saya sendiri, Turki emang udah jadi pilihan salah satu pilihan saya. Karena Turki itu kan 2 benua nih. Kita lagi ada di salah satu kota di dunia ini yang memiliki di 2 benua itu. Iya, dan kita di tengah-tengah nih ya. Dan kita di tengah-tengahnya gitu. Antara Asia sama Eropa. Iya, jadi seperti itu kenapa saya milih. Emang udah pengen dari sananya. Dan kamu mengambil health management ini? Jadi sebenarnya kalau saya sendiri mau fokus di health tourism, dan Turki itu salah satu destinasi health tourism, wisata ya. Wisata kesehatan yang insya Allah berlanjut. Oke, keren banget. Jadi bisa lanjut S2 di sini juga? Iya, rencananya. Mantul ya. Baiklah, Ihsan, kamu kenapa bisa sampai Turki? Turki itu izin orang tua juga sih. Bukannya pacar kamu di Cina? Loh. Gimana? Pacar dia lagi di Cina. Kalau Turki itu lebih luas ya penjurusannya. Saya sendiri kalau di univ saya ada Formula Student, saya ikut timnya. Itu tahun kemarin juara 3 se-Eropa. Wow. Dari 80 universitas. Jadi memang kamu pengen desain grafis itu di sini. Iya, di sini. Oke, baik. Kalau ngomong-ngomong di 4 tahun itu bukan waktu yang mudah ya. 1,5 tahun ya kamu ya? Apa? Udah 3 tahun. Sorry, 3 tahun. Nah, itu bukan waktu yang mudah 3-4 tahun ini. Boleh tahu nggak sih gimana struggle-nya mahasiswa Indonesia di Turki? Apa sih tantangannya, challenge-nya pertama kali datang? Apa, Albana? Pertama kali datang itu pasti bahasa. Walaupun kita datang ke airport atau bandara, itu nggak memastikan kalau orang Turki itu bisa bahasa Inggris. Terus, jadi itu salah satu kesulitan. Iya sih, aku juga mengalaminya. Iya kan, Mbak, betul. Jadi pakai bahasa apa dong? Pakai bahasa isyarat. Bahasa tubuh. Gitu. Terus dan di sini katanya ada semua kalian harus diwajibkan bisa bahasa Turki. Betul sekali. Jadi buat pengantar bahasa Turki. Kuliah sehari-hari pakai bahasa? Jadi begini, ada 2 kelas di Turki ini, ada yang bahasa Inggris dan bahasa Turki. Kamu ambil? Yang bahasa Turki. Namun dua pelajar itu harus tetap mengambil kursus bahasa Turki karena emang diwajibkan. Buat orang-orang asing.
Terus untuk bahasa Inggris sendiri digunakan di kelas saja. Di kelas. Di kelas. Di kelas kadang-kadang ada yang pengantar bahasa Inggris. Kalau dosennya mood gitu. Wow, jadi itu ya. Berapa lama sih belajar bahasa Turki, Zulfa? Kalau aku kayak kalau berapa lama masih dibilang kayak sampai sekarang pun masih belajar Mbak, seriusan. Soalnya kayak bahasa Turki buat takaran orang Indonesia mungkin agak sulit, jadi kayak harus terus belajar. Pasti ada kayak kalimat baru yang belum kita ketahui kayak gitu segala macam. Oke, tapi berapa? Kursusnya berapa lama? Kursusnya itu tahun pertama 1 tahun. Setahun. Iya betul. Sama, semuanya setahun. Iya. Setahun. Aku setahun setengah. Soalnya ada struggling gitu. Oh. Ya jadi kalau secara umumnya Mbak kayak dalam level-levelnya itu kan ada A1 sampai C1 I itu. see. Sama C1 itu dalam bahasa Turki dia seperti itu. Iya. Tapi memang kalau misalnya dari salah satu level itu nggak lulus, kita harus ngulang lagi ke level yang sebelumnya karena harus benar-benar lulus dari bahasa itu. Sampai level C1, tapi C1. tergantung sih. Kadang ada beberapa universitas yang dia nerima B2. B1, B2. Oke, dan kalian ngerasa bisa bercakap atau melakukan conversation dengan orang Turki itu ketika berapa lama belajar? Aku kayaknya setahun kedua lebih. deh. Setahun. Setahun Kamu? lebih. 2 tahun lah. Iya, Oke. Baru lancar banget. Kalau aku tahun pertama udah bisa Udah. karena saya Emang? tinggalnya di asrama dan otomatis bareng orang Turki. barang orang Turki. Jadi sekamar sama orang Turki, pulang dari kursus ngomong bahasa Turki. Saya juga sama. Sama. Oke. Nah, bahasa itu berarti adalah salah satu tantangan ya. Pernah nggak sih ada momen kalian ngerasa pengen nyerah di titik terendah yang pengen pulang ke rumah gitu? Bener, Pernah. aku mau cerita ya. Hah. Jadi sebenarnya gini, karena aku kuliah pakai bahasa Turki. Terus guru ngajar pakai bahasa Turki, buku bahasa Turki. Pas ujian itu kayak pas UTS kan kalau di Indonesia saya mendengar nilai-nilai orang Indonesia kayaknya gede deh 2,5 ke atas gitu. Jadi untuk mahasiswa di Turki, mahasiswa Indonesia di Turki ini kayak dapat 2,5 tuh udah sesuatu kebanggaan gitu. Jadi misalnya kita nggak dapat itu kayak kita udah mau nyerah lah karena bahasanya terlalu sulit, kita nggak bisa lebih dari 3 itu susah banget. Jadi kayak kadang menyerah gitu, merasa gagal. Pernah dapat nilai jelek banget Pernah. gara-gara bahasa? Iya. Karena bahasa. Enggak, bukan bahasa. Kalau kamu karena apa? Karena desain ya. Saya kan desain di asrama, cuman nggak bisa latihan terus gitu. Ada acara juga, terus ada ini di apa lagi latihan diganggu. Maksudnya nggak diganggu, diajak ngobrol kayak gitu. Oh, jadi karena itu. Kalau Ya, kamu jadi kalau karena cerita aku gini, jadi waktu itu ada soal essay yang harus nulis dan harus nulis bahasa Turki. Sedangkan kita waktu itu hanya 1 tahun setelah bahasa Turki dan dosennya itu minta sekali kayak tulisannya itu harus akademik dan bahasa akademik. Sedangkan kita di les bahasa itu nggak diajarin bahasa akademik kan Mbak. Jadi otomatis nilai kita dapatnya jelek. Namun setelah itu ya kita ada kadang nyerah gitu loh gara-gara itu. gara-gara bahasa. Terus pengen balik. Pengen banget. Itu di tahun pertama. Di tahun pertama karena gimana ya ketika mendengar teman-teman kita yang Indonesia dapat nilai IP-nya gede-gede sedangkan kita di sini dapatnya jelek gitu terus kayak langsung down gitu Kayak ngerasa gagal gitu ya. Cuman ya, Berusaha lagi. Kalau ini Mbak pernah juga? Kalau rasa-rasa pengen balik sih enggak. Maksudnya kayak pengen balik kayak udah ninggalin semuanya terus balik ke Indo memulai kehidupan baru gitu sih enggak. Cuman kayak di titik-titik terendah kayak gitu pasti ada Gara-gara apa? Bahasa juga? bahasa juga pernah, dan waktu itu sempet culture shock gara-gara pernah tinggal sama orang Turki kan. Terus sebelum-sebelumnya nggak pernah tinggal sama orang Turki, terus ada satu titik aku tinggal sama orang Turki nggak kebiasa. Mereka kayak tadi ngomongnya kenceng, terus nggak biasa diomongin kenceng, terus bahasanya juga kan agak susah. Terus kayak sampai satu titik aku udah nggak mau lagi ngomong bahasa Turki gitu loh Mbak. Ada satu titik kayak udah males banget sampai ngeliat tulisan bahasa Turki itu udah kayak males banget gitu. Ada satu titik pernah kayak gitu. Jadi karena bahasa ini karena Terus desain ada tadi juga ya. bahasa juga waktu apa ya lagi capek jenuh gitu malah diajak ngobrol. Kamu lagi Apalagi malas. orang desain itu kan malas ngomong ya, karena kayak dia butuh konsentrasi gitu ya. Oke, dan orang Turki cenderung suka ngobrol. Iya benar suka banget. suka banget. Oke, ya. Waktu desain apa ya, desain baju manekennya cewek, itu diceramahin aku Oke, sama orang Turki. cewek cowok. Cowok. Oh, Ini iya. nggak boleh katanya lah. Kerjaannya Oke. gini gimana? Waduh, jadi banyak banget ya Banyak sih culture malah. shock yang terkait sama bahasa, budaya. Di dalam kondisi titik terendah itu, apa yang bikin kalian itu bisa bangkit lagi? Karena semua orang kan pasti pernah ada dalam titik terendah gitu ya. Nah, hebatnya kalian bisa menyelesaikan kondisi itu. Apa yang ngebikin kalian bisa bangkit lagi? kalau saya sendiri balik lagi gitu, saya memotivasi diri sendiri gitu. Saya udah belajar bahasa Turki
artinya saya lebih bahasa saya lebih banyak dari orang-orang yang kuliah di Indonesia. Walaupun misalnya mereka punya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kita di sini punya bahasa Turki. Yang artinya kita bisa dipakai di Turki ini, dan kalau kita memaksimalkannya itu pasti sangat Akan luar jadi sebuah biasa. peluang dalam kompetensi nanti ke Dan depannya akhirnya gitu itu ya. yang membuat saya selalu ingin belajar dan terus belajar gitu. Oke, kalau Hilwa, apa yang bikin kamu bisa bangkit lagi? Ingat amanah orang tua aja sih Mbak, kayak Wih. ya udah diselesai. Iya, Di sekolahin di Turki harus Tanggung selesai. jawab. Karena kalian semuanya biaya mandiri ya di sini Iya, ya. iya. Oke, baik. Kalau Ihsan, apa yang bikin kamu bangkit? Umur sih. Umur. Umur sih. Udah berapa umurnya Bapak? 23, soalnya di Indo pernah 2 tahun kuliah terus berhenti. Karena ngerasa kayak udah pernah kebuang 2 tahun itu. Terus akhirnya kamu coba struggle lagi Coba lagi dan ingat motivasinya ke depan. motivasi. Jadi kalau misalkan ada masalah cari solusi cepet tuh. Oke, pasti dengan semua itu banyak ya pelajaran yang bikin teman-teman di sini juga lebih struggle dan kayak lebih kuat gitu secara mental gitu ya. Lama-lama kelatih sendiri Mbak. Lama-lama kelatih sendiri ya. Ngomong-ngomong soal biaya nih, tadi kan kalian semua biaya mandiri. Boleh tahu nggak sih katanya semurah apa sih biaya kuliah di Turki? Kalau kamu berapa Hilwa, boleh tahu? Aku kan masuknya tahun 2016. Itu tuh sekitar 142 lira Mbak, satu semester. Jadi berapa tuh? Setahun berapa? Setahun 284. Ribu rupiah? Bukan, lira. Oh lira, jadi berapa? 284 tuh sekitar 600.000. Iya, 600.000 setahun. Kurs sekarang ya, kurs Satu sekarang. semester 300.000 rupiah. Tahu nggak sih setahun itu sama kayak SPP anak TK di Jogja? TK ya, itu TK, ini kuliah. Ini Kalau anak kuliah. saya curhat ibu. Jadi ini kuliah satu semester. Iya, satu semester. Tahun 2016, tapi kalau tahun ini udah naik sih Mbak. Ke negeri ya? Ke negeri. Oh, negeri. Oh, kalau negeri lebih murah. Iya. Oke, kalau kamu berapa? Saya sekitar satu semester itu 1,5. Jadi 1 tahun 3. Ini swasta negeri? Negeri. Negeri juga, tapi beda ya. Beda. Kalau kamu? Sama 3 juta setengah. setahun. 1,5 murah banget satu semester. Murah banget. Kalau biaya hidup 1 bulan berapa nih? 5 juta itu udah mewah-mewah. Oh iya? 3 juta normal. Itu udah sama biaya tempat tinggal? Udah, itu udah Mbak. Beneran kan? 5 juta tuh kelebihan banget malah. Lebih banget. Di sini ada kayak part time untuk kerja. Ada. ada. Apalagi kalau biasanya nih, kalau orang-orang Indonesia ada Turki nge-guide. Guide. Banyak banget kayak gitu. Nge-guide itu proyek sih. kalau kamu berproyek desain grafis. Kalau kamu? Aku sempat magang di KBRI. Oke, iya. Jadi lumayan ya dapat tambahan. Iya, bener. Kamu juga magang-magang? Enggak, aku pernah kerja kan kayak ngajar bahasa Inggris kayak gitu-gitu juga pernah. Oke, keren banget sih kalian. Wih, bangga banget sama. Terakhir nih teman-teman, aku pengen kalian closing, tapi closing dengan bahasa Turki. Yang intinya adalah tolong dong dimotivasi buat teman-teman di rumah yang mungkin sekarang masih SMA atau lagi mau cari kuliah atau mungkin yang lagi kuliah dan galau pengen keluar negeri. Gimana sih caranya supaya bisa keluar dari zona nyaman dan kayak kenapa sih kalian berjuang kayak gini? Apa sih yang kalian bayangin di 5 tahun 10 tahun ke depan untuk sebuah mimpi apa gitu? Oke, bahasa Turki. Nanti kita translate bersama. Dimulai dari Alba. Merhaba arkadaşlar. Söylediğim gibi benim adım Albana. Burada Türkiye'de okuyorum ve Endonezya'daki lise arkadaşlarımız, üniversite arkadaşlarımız kendinize güven. Türkiye'de sizi bekliyoruz. İnşallah güzel bir gün bekleriz sizi. Amin. Saya cuma kayak ada berdoa aja ya. Artinya? Itu artinya tadi untuk semua mahasiswa-mahasiswa dan para pelajar SMA di Indonesia, kita tunggu di Turki dan percaya dirilah. Oke, karena itu yang Karena akan itu yang membuat- dibutuhkan gitu. harus percaya diri. Percaya diri. Oke, thank you Alba. Hilwa. Kolayca geçme, hayallerinde peşine git. İnşallah beraber buraya okuyabilir. Artinya Apa ya tadi aku ngomong? Kejar impianmu sedalam-dalamnya. Pokoknya intinya kejarlah mimpi kamu. kejarlah mimpi kamu. Bukan, iya kejarlah impianmu. Terus Berusaha. semoga kita bisa bareng-bareng sekolah. Keren Gitu, banget. gitu. Apa itu? Ulang lagi. Ulang lagi. Kalau Anda bisa bawa ya, guna nama. Oh, roaming saya
di sini. Berasa nonton sinetron Turki ya pemirsa. Baiklah teman-teman, kalian keren banget, hebat. Karena menurut aku bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja tuh masih harus belajar banget. Kalian punya 3 bahasa. Semoga nanti kedepannya sukses, bisa ngebawa nama Indonesia di Istanbul, di Turki, dan bisa balik ke Indo dong, bikin sesuatu buat negara kita. Ya kan, jangan kelamaan di sini. Boleh di sini, tapi harus ngelakuin sesuatu di negeri kita ya. Thank you. Jangan Terima juga kasih. ini kalau misalkan belajar di luar negeri jangan buat gaya gitu. Kita sini iya, buat belajar. bener. Jangan terlalu narsis gitu. Oke, narsis nggak apa-apa asalkan jangan Iya. Ingat tujuan, ingat batas ya. Ya, oke, baiklah kalau gitu terima kasih udah nonton Asa Channel. Assalamualaikum, dadah. Gila-gila. Baiklah. Bye, bye.